Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas materi mengenai cognitive factor in online behavior yang beranggotakan saya sendiri, Syifa Fadila Gusman. Dan saya Asani Nadia. Kita akan memulai presentasi kita. Yang pertama akan dimulai oleh Asani Nadia. Kepada Asani Nadia dipersilakan. Online interaction dan evolving cognition. Maksudnya itu interaksi online dan kognisi yang berkembang. Internet itu merupakan alat yang luar biasa yang memungkinkan kita untuk mencari, menelusuri, mengunduh, main Twitter, kemudian mengobrol dan bermain dengan berbagai cara. Kemudian bidang seperti interaksi dari online ini kan kita menggunakan manusia dan interaksi dengan komputer. Komputer kan juga terhubung dengan internet. Kita berinteraksi dengan teknologi dengan menggunakan komputer yang terhubung dengan internet. Perbedaan utama antara internet dan penggunaan komputer adalah konektivitas yang kita gunakan. Kalau pengguna internet kan tadi yang berhubungan dengan wifi atau hotspot. Kalau penggunaan komputer dia tidak terhubung dengan internet. Kemudian bagi pengguna internet itu dapat menghubungkan ke seluruh dunia melalui berbagai media seperti media video call, media berita, sosial media, dan lain-lain. Dan itu juga dapat berinteraksi dengan kita dengan orang lain. Kemudian bagi komputer itu kan tidak menggunakan jaringan internet tadi, hanya dibatasi oleh software yang diunduh dan atau diinstal. Kemudian juga terhubung dengan perangkat keras atau hardware seperti mouse, keyboard, dan monitor. Jadi ruang lingkup dari penggunaan komputer ini lebih sedikit atau kecil interaksinya dan bebas dari faktor eksternal. Kemudian menurut Terplay tahun 2001, pengguna internet ini lebih rumit daripada bentuk interaksi media yang lebih tradisional. Kenapa? Karena pada media tradisional itu kita menonton, membaca koran, radio, buku sebagai interaksinya. Yang itu secara langsung. Penggunaan informasinya itu masih pasif, di mana kita hanya menerima informasi-informasi yang kita dapatkan. Sementara untuk penggunaan internet itu penggunaannya aktif karena selain terhubung juga dengan internet, pengguna juga bisa bermain game, juga berinteraksi dengan orang-orang yang dikenalnya maupun tidak dikenalnya, dan bisa mengirim pesan secara online. Kemudian mekanisme kognitif mendasari proses untuk berinteraksi dengan lingkungan kita, terutama pada basis internet. Telah berubah menjadi verbal, menjadi visual. Kalau dulu berbicara atau mengobrol, kita berinteraksinya. Kalau sekarang kalau dulu kan pakai handphone jadul, pakai handphone pulsa. Sekarang masih juga memakai handphone pakai pulsa juga. Kalau sekarang kita bisa menggunakan internet dengan menggunakan video call, kan bisa melihat secara langsung nih wajahnya seperti apa. Kemudian kita dapat mengetik pesan, mengklik berita yang kita inginkan. Kemudian kita dapat memanipulasi layar. Memanipulasi layar ini seperti kalau Instastory Instagram kan ada yang pakai filter dan lain-lain. Kemudian materi selanjutnya itu could the internet be improving the way we think? Maksudnya mungkinkah internet dapat meningkatkan cara berpikir kita? Menurut Johnson dan Johnson tahun 2008, dia menjelajahi
perbedaan dalam kemampuan penalaran antara orang-orang yang sering online atau menggunakan internet dengan yang jarang menggunakan internet. Dibuktikan dari penelitiannya bahwa orang yang menggunakan internet itu berbeda dari orang yang tidak menggunakan internet. Dari aspek kognisi, yaitu penalaran non-verbal. Penalaran non-verbal ini terkait dengan kecerdasan visual. Penalaran non-verbal itu kan seperti ekspresi wajah, bahasa isyarat, emoticon, stiker, dan lain-lain yang dapat mempengaruhi kecerdasan visual kita. Aspek kognitif mengharuskan individu untuk menggunakan mekanisme visual untuk memanipulasi aspek ruang atau spasial, seperti pengenalan ukuran, perbedaan, dan hubungan antara objek, atau mengingat, kemudian mengenali urutan. Mereka yang menghabiskan lebih banyak waktu dalam aktivitas online itu menunjukkan keuntungan dalam bentuk penalaran yang dapat mendorong pertumbuhan kemampuan kecerdasan visual nonverbal tadi. Selanjutnya itu hubungan potensial atau kemampuan antara penggunaan situs jaringan sosial SNS dan dampaknya pada kemampuan kognitif. Itu studi menurut Kirschner dan Karpinski tahun 2010, di mana terdapat hubungan yang tidak menguntungkan dengan nilai tes akademik dan seringnya menggunakan situs di jaringan sosial. Nah, pada penelitian yang beliau lakukan ini pada Facebook. Contoh yang menggunakan Facebook dan yang tidak menggunakan Facebook. Bagi yang penggunaan Facebook, mereka menghabiskan waktu untuk tidak belajar dan keterampilan manajemen waktunya itu sangat buruk. Dan menggunakan Facebook itu sebagai penunda untuk belajar. Kemudian menurut hasil penelitian Alway et al. Tahun 2013 menunjukkan perbandingan yang menggunakan Facebook selama 1 tahun itu memiliki perbedaan skor yang signifikan dari memori kerja, kemudian kemampuan bicara dan mengeja daripada orang yang jarang menggunakan Facebook. Kenapa? Karena aktivitas Facebook itu kebanyakan orang akan login dan melihat informasi detail dari yang ia akses, proses dan manipulasi. Kemudian individu juga dapat membaca artikel dan membaca status-status orang lain dan komentar melalui latihan komunikasi lisan. Misalnya proses tersebut yang berkaitan dengan fungsi memori kerja, kemudian termasuk perhatian visual, pengkodean verbal, dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, reading and the internet, membaca dan internet. Dalam kebanyakan kasus, Anda akan berasumsi kalau jika membaca teks dalam bentuk online atau offline memerlukan proses kognitif yang sama. Tapi menurut penelitian menunjukkan itu anggapannya itu tidak benar. Dari bacaan-bacaan yang ada di internet itu disebut dengan hypertext, yaitu menampilkan teks secara elektronik yang digunakan sebagai kita untuk mencari informasi dalam berbagai bidang, dan pembacaan elektronik itu berbasis web. Jadi hypertext itu dia teks elektronik tapi dalam bentuk web. Kemudian menurut Carr tahun 2010 terdapat perbedaan utama antara proses teks aktif dan offline, di mana kalau proses kognitif membaca offline itu melibatkan 2 indera penting, yaitu sentuhan dan penglihatan. Kan kalau kita baca offline kan kita menyentuh buku-buku, yang online kita hanya menyentuh layar aja tanpa menyentuh sistemnya gitu.
Membaca hypertext itu merupakan cara baru untuk menelusuri materi dan juga mengubah tingkat perhatian kita terhadap informasi yang baru. Kemudian perbedaan hypertext itu mudah, cepat dalam memilih, cepat dalam akses, cepat memindai, dan dapat menyampaikan informasi juga secara cepat. Selanjutnya itu learning in the online environment atau belajar di lingkungan online. Terdapat skema yang merupakan istilah awal yang digunakan oleh Bartlett tahun 1932 yang menganggap kalau skema itu skrip aktif atau disebut juga dengan online. Jadi kalau online itu skema namanya. Skema itu digunakan untuk menyimpan informasi yang dikelompokkan di sekitar topik ke topik tertentu. Contohnya itu ketika kita mencari kata liburan, terus banyak cabangnya. Ada yang definisi liburan itu apa, alat-alat yang digunakan itu saat liburan itu apa, kemudian pengalaman-pengalaman cerita dari orang lain ketika orang lain itu liburan. Proses mengubah informasi menjadi format yang tahan lama itu memungkinkan kita membangun pengalaman nyata. Namun proses ini tidak pernah jelas dan mekanisme yang mengirimkan informasi ini menyimpan ke memori jangka pendek atau memori sementara ke penyimpanan memori jangka panjang yang memiliki banyak kendala. Kemudian hambatan dalam proses memori itu ada yang terjebak dan kelebihan kognitif. Kalau terjebak itu seperti proses pembusukan atau informasinya itu terlewati gitu, atau kehancuran. Itu maksudnya ada materi atau ada informasi yang di luar yang kita dapatkan. Kayak ini, kita udah dapat informasi ini, terus ada informasi lain, terus informasi yang kita dapatkan tadi itu hilang. Selain itu, kelebihan kognitif itu adalah situasi yang memiliki banyak informasi dari lingkungan. Kemudian kita tidak dapat mentransfer informasi itu ke memori jangka panjang karena kita tidak dapat menyimpan informasi tadi. Kemudian hubungan antara kognisi, internet, dan kita. Ketika kita mendapatkan internet kita itu ada dua. Yang pertama itu dari buku dan dari konteks internet. Kalau dari buku atau artikel, pokoknya yang dalam bentuk media cetak, itu offline. Kita dapat membacanya dengan kecepatan kita sendiri dan kita dapat mengontrol transfer materi atau pengiriman materinya ke memori jangka pendek, lalu masuk ke memori jangka panjang. Jika kita tidak dapat mengingat informasi yang kita baca tadi, kita dapat mengulanginya kembali untuk membaca dan lebih banyak menghabiskan waktu untuk mencerna informasi. Kalau dari konteks internet itu berbeda kecepatan transfernya materi dan jumlah sumber informasi yang ditampilkan. Dari sumber itu kita dapat mengontrolnya, dapat berinteraksi dan dapat mengukur pemahaman tentang sumber tersebut. Menggunakan internet dapat mencari apa yang diinginkan dan dapat menyebabkan perubahan terukur pada tingkat aktivasi otak. Peneliti membuktikan dengan membandingkan kinerja dua kelompok. Yang pertama itu yang memiliki pengalaman internet atau kemampuan internet. Kemudian yang kedua itu tidak memiliki pengalaman internet atau yang jarang menggunakan internet atau tidak sama sekali. Gitu. Kedua kelompok itu ada tugasnya. Yang pertama tugasnya membaca teks linear sederhana. Kemudian yang kedua itu aktivasi pencarian berbasis internet yang lebih mendalam. Didapatkan hasil kalau yang memiliki pengalaman internet itu mempengaruhi aktivasi otak dan menunjukkan peningkatan wilayah otak yang terkaitan dengan pengambilan keputusan daripada orang yang tidak memiliki pengalaman internet.
Tapi kalau yang tugas dari membaca teks linear itu tidak ada perbedaan dari kedua kelompok tersebut. Kemudian menurut Smell et al. Tahun 2009 menyelidiki lebih lanjut terhadap kelompok yang tidak memiliki pengalaman internet dengan cara memberikan tugas aktivasi pencarian berbasis internet. Hasilnya menunjukkan terdapat perubahan pola aktivasi yang sama di korteks prefrontal dalam waktu 5 jam. Karena Smell mengatakan tahun 2009 bahwa perubahan ini terjadi karena kita sering melakukan aktivitas pencarian internet. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Asinadia atas penyampaian materinya. Materi selanjutnya akan saya sampaikan sendiri. Oke, selanjutnya yaitu attention and the internet. Peran attention itu sendiri, itu tuh merupakan yang bertindak sebagai filter dan fokus untuk memastikan bahwa informasi yang tidak relevan atau yang tidak kita inginkan itu tetap berada di luar gitu. Misalnya kayak konten-konten yang kekerasan atau pornografi itu tuh tidak berada di situs yang sedang kita buka gitu kan. Kemudian biasanya untuk peran attention ini prosesnya itu nggak sesuai yang kita inginkan gitu. Pasti kalau misalkan kita nyari tugas gitu kan, pasti ada konten atau iklan yang bakalan keluar gitu. Jadi kita masih susah untuk berada di luar yang kita harapkan gitu. Kemudian hal itu akan menyebabkan kegiatan atau tugas yang sedang kita kerjakan itu terhambat atau terganggu karena kita fokus ke hal yang sedang ditampilkan. Terima kasih. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata atau kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.